Rumor Cyrus Margono gantikan Kevin Mendoza di Persib Bandung usai gagal tembus skuad Timnas Indonesia. Diam-diam ke Jakarta, Jayden Houtriet gelandang Belanda. Keturunan Manado bakal dinaturalisasi Timnas Indonesia. Update ranking FIFA Timnas Indonesia usai dibantai Jepang. Turun namun masih untung. Untuk kedua kalinya, Kevin Dix selalu cedera saat lawan Jepang. Emil Audero jadi incaran utama Palermo, reuni ex-Inter Milan. Berkebaya putih, 4 pesepak bola putri keturunan resmi jadi WNI. Rumor Cyrus Margono gantikan Kevin Mendoza di Persib Bandung usai gagal tembus skuad Timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola tanah air. Nama Cyrus Margono, kiper muda pemain keturunan Indonesia, kini tengah santer dikaitkan dengan Persib Bandung. Persib Bandung dikabarkan menjalin komunikasi dengan Margono. Kiper berusia 23 tahun itu disebut menjadi kandidat kuat pengganti Kevin Ray Mendoza yang telah resmi hengkang. Sosok Margono dinilai cocok dengan proyek jangka panjang Persib. Ia masih muda, potensial, dan memiliki gaya bermain modern yang cocok untuk sepak bola masa kini. Ball playing dan distribusi bola jadi keunggulan Cyrus. Ini juga yang membuat pelatih Persib Bojan Hodak dikabarkan tertarik untuk segera memboyongnya ke Bandung. Musim ini, performa Margono bersama KF Dukakjini di Liga Super Kosovo patut diacungi jempol. Dari 18 laga, ia mencatat 75 penyelamatan, 6 clean sheet, dan 1 assist. Statistik tersebut menegaskan kualitasnya sebagai penjaga gawang yang tak hanya andal bertahan, tapi juga bisa membangun serangan dari bawah. Meski demikian, kabar ini terasa emosional bagi pendukung Timnas Indonesia. Sebab, Margono sejatinya sudah sah jadi WNI sejak Maret 2024 lalu. Namun, hingga kini, ia belum sekalipun dipanggil memperkuat Timnas Garuda. Harapannya sempat muncul saat pelatih baru Timnas, Patrick Kluivert, mulai bertugas. Pada April 2025, pelatih kiper Timnas Indonesia, Sjoerd Woedenberg, terbang ke Kosovo untuk memantau langsung aksi Margono. Performa Margono di Kosovo sejatinya cukup layak diperhitungkan. Ia tampil selama 1.650 menit di atas lapangan dengan 6 laga tanpa kebobolan. Banyak pengamat menilai ketidakdipanggilan Margono menjadi ironi tersendiri. Kualitasnya di luar negeri justru lebih diapresiasi klub, bukan negaranya sendiri. Kabar transfer Margono ke Persib muncul dari akun X @slidingtackle. Akun ini kerap membagikan informasi transfer pemain Persib. Persib yang akan tampil di ajang AFC Champions League 2 musim depan tentu membutuhkan kiper berkualitas. Hal ini bisa jadi daya tarik tersendiri bagi Margono. Selain bermain di kompetisi Asia, Margono juga berkesempatan memperkuat tim juara Liga 1 musim 2024-2025 yang punya supporter fanatik terbesar di Indonesia. Keputusan sang kiper memang belum diumumkan resmi. Namun banyak yang berharap Margono bisa bersinar di kancah domestik bersama Maung Bandung. Jika bergabung, Cyrus bisa membuka lembaran baru dalam kariernya. Ia bisa sekaligus membuktikan kualitasnya di tanah leluhurnya sendiri. Diam-diam ke Jakarta, Jayden Houtriet gelandang Belanda. Keturunan Manado bakal dinaturalisasi Timnas Indonesia. Nama Jayden Houtriet kini makin ramai diperbincangkan penggemar sepak bola Indonesia. Sosok gelandang muda ini baru-baru ini terlihat berada di Jakarta, memicu banyak spekulasi publik. Pemain keturunan Indonesia itu diketahui pernah memperkuat tim Akademi Willem II di Liga Belanda. Bahkan, Jayden termasuk bagian skuad utama saat klubnya menjuarai Eerste Divisie musim 2023-2024. Dengan tinggi badan 1,89 meter, penampilannya cukup menonjol di lini tengah. Meski masih berusia 23 tahun, Jayden sudah punya jam terbang di level Eropa, membuatnya menarik perhatian fans Timnas Indonesia. Diketahui dari wawancaranya dengan Yusa Nugraha di kanal YouTube pribadinya, Jayden mengaku memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya. Darah Indonesia berasal dari mama, ungkapnya. Dia tidak lahir di Indonesia, tapi orang tua mama, opa, dan oma saya lahir di Indonesia.
"Opaku dari Jakarta, omaku dari Manado," kata Jayden dalam video yang tayang di YouTube Yusa Nugraha. Kehadirannya di Jakarta terekam melalui unggahan media sosialnya. Dalam foto tersebut, Jayden terlihat mengenakan jersey Manchester United di salah satu sudut ibu kota. Kebetulan, kehadiran Jayden bertepatan dengan laga Timnas Indonesia melawan Cina pada Kamis, 6 Juni 2025. Walau belum ada kabar resmi dari PSSI, antusiasme penggemar langsung menyala. Dari data Transfermarkt, Jayden Houtriet sudah tampil dalam 28 laga untuk tim U21 Willem de Goulle. Namun, karirnya sempat melambat usai kontraknya tak diperpanjang klub pada musim berikutnya. Setelah itu, Jayden hijrah ke SV Tech Tiel, klub kasta keempat Liga Belanda, Derde Divisi A. Di sana, ia mencatatkan 5 penampilan sepanjang musim 2024-2005 di semua kompetisi. Meski level kompetisinya menurun, potensi Jayden tetap menarik. Banyak yang menilai dia masih pantas dilirik, terutama untuk memperkuat skuad Garuda Muda di kelompok usia U23. Publik pun makin penasaran apakah kehadiran Jayden Houtriet di Jakarta sekadar liburan atau memang sedang dalam proses untuk membela Timnas Indonesia di laga internasional mendatang. Sejauh ini, pihak PSSI belum memberi keterangan resmi terkait langkah naturalisasi Jayden. Namun, fakta bahwa ia berada di Jakarta cukup membuat para pecinta sepak bola tanah air berspekulasi. Mereka berharap Jayden bisa segera menjadi bagian dari Garuda, menambah kekuatan Timnas Indonesia dengan darah muda berbakat yang punya pengalaman di Eropa. Potensi Jayden Houtriet sebagai pemain keturunan Indonesia tak bisa diremehkan. Dengan latar belakang bermain di Liga Belanda, ia bisa menjadi pilihan strategis di lini tengah Timnas. Sampai saat ini, belum jelas apakah Jayden tengah menjalani proses naturalisasi atau sekadar pulang untuk mengunjungi keluarga. Namun, harapan penggemar sudah begitu besar padanya. Dengan kehadiran Jayden Houtriet, daftar pemain keturunan Indonesia yang potensial bertambah panjang. Kini tinggal menunggu apakah mimpi membela Timnas Indonesia itu akan segera terwujud. Update ranking FIFA Timnas Indonesia usai dibantai Jepang, turun namun masih untung. Timnas Indonesia menelan kekalahan telak ketika bertamu ke kandang Jepang pada Selasa, 10 Mei 2025. Sebagai informasi, ini merupakan laga terakhir bagi kedua tim di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sejatinya membawa bekal positif sebelum melawan Jepang. Bekal tersebut yakni menang atas Cina pada 5 Juni lalu. Kemenangan ini juga memberikan keuntungan besar bagi Timnas Indonesia di ranking FIFA. Dilansir dari Footy Ranking, Timnas Indonesia berhak mendapat tambahan poin sebanyak 15,05 atas kemenangan dari Cina. Posisi skuad Garuda lalu melonjak tajam di ranking FIFA. Timnas Indonesia naik 7 peringkat dari 123 ke posisi 116 dunia dengan raihan 1.157,97 poin. Sementara itu, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan dari Jepang dengan skor telak 0-6. Kabar baiknya, Timnas Indonesia tak banyak kehilangan poin FIFA. Hal tersebut tak terlepas dari perbedaan jauh posisi kedua tim. Timnas Indonesia hanya kehilangan 3,42 poin saja. Kini, tim Merah Putih turun 2 peringkat ke posisi 118 dengan raihan 1.154,55 poin. Terlepas dari semuanya, Timnas Indonesia patut bersyukur karena masih naik 5 peringkat setelah menyelesaikan 2 laga FIFA Matchday bulan Juni 2025. Untuk kedua kalinya, Kevin Dix selalu cedera saat lawan Jepang. Kevin Dix kembali tidak bisa bermain penuh saat melawan Jepang. Kevin Dix ditarik keluar pada menit ke-27 karena mengalami cedera. Cedera ini terjadi pada laga pamungkas penyisihan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Panasonic Suita. Dia sebenarnya dalam posisi merebut bola dengan pemain Samurai Biru pada menit ke-24. Dari tayangan ulang terlihat adalah masalah di bagian paha yang membuat sang pemain harus mendapatkan perawatan lanjutan. Setelah beberapa menit,
Tim medis memastikan dia tidak bisa melanjutkan permainan. Yakob Sayuri kemudian mendapatkan waktu bermain untuk berada di sektor kanan Indonesia. Masalah tidak sampai di sini, Yakob yang jadi pemain pengganti juga tidak bisa bertahan lama di lapangan. Dia mengalami benturan dengan pemain Samurai Biru dan digantikan oleh Marcelino Ferdinand. Kondisi ini kemudian membuat Patrick Kluivert harus berpikir ulang karena bek kanan timnas mulai kritis. Satu bek kanan yang tersisa dari Indonesia adalah Asnawi Mangkualam. Namun, dia tidak masuk dalam 23 nama yang disiapkan untuk melawan Jepang. Namanya dicoret dan dengan posisi ini cukup menyulitkan bagi Indonesia. Tentunya, perlu kerja keras ekstra setidaknya untuk membalas gol agar meningkatkan moral pemain skuad Garuda. Bagi Kevin, ini jadi kali kedua dia mengalami cedera saat berhadapan dengan Jepang. Sebelumnya, dia juga tidak bisa melanjutkan pertandingan saat kedua tim bertarung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 15 November 2025. Tampil sebagai starter, dia hanya bertahan selama 41 menit di lapangan. Saat itu mantan pemain FC Copenhagen ini bermain sebagai bek kanan yang sebenarnya tampil cukup apik. Posisinya kemudian digantikan oleh Sandy Walsh yang akhirnya bisa bertahan hingga akhir pertandingan. Emil Audero jadi incaran utama Palermo, reuni ex-Inter Milan. Jadi senjata rahasia, kiper timnas Indonesia, Emil Audero jadi incaran utama Palermo di bursa transfer musim ini. Dilaporkan oleh Giornale di Sisilia, Palermo akan lebih dulu meresmikan pelatih baru Filippo Inzaghi. Jika resmi bergabung, sang pelatih akan langsung memilih kiper baru dari daftar rekomendasi pemilik klub dan nama pemain naturalisasi itu berada di urutan teratas. Hal ini tak lepas dari performa Audero saat masa peminjaman di Palermo selama setengah musim pada paruh kedua musim 2024-2025. Selain karena penampilannya, Palermo merasa kalau Audero akan cocok dengan Inzaghi, sebab Emil Audero dan Filippo Inzaghi keduanya pernah bersama di Inter Milan, sehingga akan mempermudah proses adaptasi. Emil Audero memulai karir profesionalnya bersama Juventus sebelum meminjamkan ke beberapa klub seperti Venezia dan Sampdoria. Penampilannya yang konsisten membuatnya menjadi salah satu kiper andalan di Serie A. Namun, nasibnya berbeda setelah kepindahannya ke Como 1907, Audero mengalami penurunan jam terbang karena ketatnya persaingan di posisi penjaga gawang. Situasi ini membuat Palermo melihat peluang untuk mendatangkan Audero sebagai solusi di lini pertahanan mereka. Upaya Palermo untuk mendatangkan Emil Audero dan pelatih Inzaghi menandakan ambisi klub untuk bisa bersaing di papan atas sepak bola Italia. Kehadiran keduanya diharapkan bisa mengangkat performa tim lebih solid. Berkebaya putih, 4 pesepak bola putri keturunan resmi jadi WNI. 4 pesepak bola putri keturunan resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Mereka menjalani prosesi pengambilan sumpah sebagai WNI di Jakarta. Keempat pesepak bola putri itu adalah Emily Julia Frederica Nahon, Felicia Victoria De Zeo, Iris Joska Derau, dan Isa Gusye Warps. Mereka kompak tampil cantik dengan kebaya putih, Administrasi Hukum Umum (AHU) di Jakarta. Mereka membacakan sumpah dan janji setia pewarganegaraan guna merampungkan proses naturalisasi. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dirjen AHU, Widodo menyatakan, naturalisasi bukan sekadar perubahan status kewarganegaraan semata, namun ada harapan membangun kemajuan bangsa. Momentum ini bukan hanya sekedar tentang perubahan status kewarganegaraan semata, ujar Widodo, namun juga tentang harapan dan cita-cita besar dalam rangka membangun kemajuan Indonesia, imbuhnya. Emily, Felicia, Iris, dan Isa diharapkan dapat membantu meningkatkan prestasi Timnas Putri Indonesia. Dalam waktu dekat, mereka akan tampil di ajang kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Anak asuh Satoru Mochizuki tergabung di grup C kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 bersama Taiwan, Kirgistan, dan Pakistan.
Ajang ini digelar di Indonesia pada 29 Juni hingga 5 Juli 2025. Kehadiran 4 pemain tambahan itu diharapkan dapat membantu Syafira Ika Putri dan kawan-kawan. Khawatir dijahili negara Timur Tengah PSSI? Terus coba jadikan Indonesia sebagai tuan rumah kualifikasi raunde 4. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) kembali menegaskan tekadnya agar Indonesia mendapatkan hak menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun peluang dianggap kecil, PSSI merasa masih ada ruang bagi Indonesia untuk bersaing dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menjelaskan bahwa pengajuan resmi untuk menjadi tuan rumah sudah dilakukan sekitar 2 bulan lalu. Meningkatkan pengalaman bertanding skuad Garuda, sekaligus menunjukkan kesiapan Indonesia sebagai negara yang mampu menyelenggarakan pertandingan bergengsi tinggi. Kami sudah mengajukan, kalau tidak salah 2 bulan yang lalu, kami mengupayakan, sebisa mungkin siapa tahu bisa dapat, walaupun peluangnya kecil, tapi siapa tahu bisa jadi tuan rumah. Ungkap Sumarji. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut menegaskan bahwa skuad Garuda tak perlu khawatir akan mendapat perlakuan tidak adil ketika bermain di Timur Tengah. Erick Thohir bahkan menyebut bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah memberikan dukungan penuh untuk Timnas Indonesia agar senantiasa tampil percaya diri dimanapun bertanding. Dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir juga menyampaikan 3 poin penting, yaitu laporan resmi terhadap bidding tuan rumah telah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet sebagai bagian dari upaya PSSI mengamankan hak tuan rumah. Bapak Presiden pesan, jangan minder. Kita bangsa besar, kita harus berani lawan semua. Dan tentu, kenapa uji coba di bulan September melawan Kuwait dan Lebanon? Karena kita akan melawan tim Timur Tengah, ujar Erick Thohir. Kita juga izin, tadi saya melapor ke Bapak Presiden, ada Pak Mensenek, ada Pak Setkap untuk juga bidding sebagai tuan rumah. Siapa tahu kita masih bisa, walaupun kita tahu dominasi negara-negara Timur Tengah cukup kuat sebagai tuan rumah. Kita cobalah. Ini kesempatan. Lanjutnya, usaha PSSI ini sejalan dengan strategi jangka panjang peningkatan kapasitas penyelenggaraan pertandingan internasional di Indonesia. Timnas Indonesia bakal tambah amunisi pemain naturalisasi untuk round 4, begini kata orang dalam PSSI. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, bicara soal pemain naturalisasi baru untuk bela Timnas Indonesia di round 4. Untuk berlaga di round 4, kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan menghadapi lawan berat dari kawasan Timur Tengah. Ini tentu perlu adanya pemain keturunan baru untuk diproses naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Di round 4 ini akan terdiri dari 6 negara. 2 negara diantaranya akan menjadi tuan rumah. Dan dari 6 negara tersebut akan dibagi 2 yang terbagi masing-masing 3 tim. Nantinya, runner-up dari 2 negara tersebut akan melaju ke babak berikutnya berlaga melawan negara benua lain untuk merebut 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Sekjen PSSI Yunus Nusi masih enggan membicarakan soal baru. Menurutnya, itu ranah Ketum PSSI Erick Thohir dan pelatih Patrick Kluivert. Urusan pemain baru yaitu urusannya Pak Ketua Umum dan pelatih, kata Yunus Nusi. Lebih lanjut, Yunus Nusi mengatakan bahwa saat ini fokusnya untuk menjalani laga pamungkas melawan Jepang. Baru setelah itu bicara soal pemain baru. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat memberi kode akan menambah amunisi pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad. Menurutnya, komposisi pemain lini depan dinilai masih kurang tajam dan belum ideal untuk level internasional. Sehingga banyak rumor pemain keturunan yang dikaitkan dengan Timnas Indonesia seperti Mauro Zijlstra, Miliano Jonathans, hingga Laurin Ulrich. Menarik untuk dinantikan apakah PSSI akan menaturalisasi pemain keturunan dalam waktu dekat untuk menambah kedalaman skuad di round 4.
Dan siapa yang akan dipilih dari banyaknya nama yang dirumorkan gabung Timnas Indonesia? Karma berlaku Bahrain. Jadi juru kunci, Cina menang. Cina berhasil meraih kemenangan atas Bahrain dengan skor 1-0 pada laga terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu digelar di Stadion Longqing, Chongqing, China. China langsung memberikan tekanan kepada Bahrain di awal babak pertama. Peluang datang dari Zhang Yuning yang melakukan sundulan ke gawang Bahrain usai menerima umpan Cheweneng pada menit ke-12. Bahrain mencoba keluar dari tekanan dan mendapatkan peluang pertama lewat Mahdi Al-Humaidam pada menit ke-16. Ia melepaskan tendangan di dalam kotak penalti yang berhasil dihalau kiper Cina, Wang Dalei. Bahrain bermain bersabar dan kembali mendapatkan peluang pada menit ke-24 lagi-lagi lewat Mahdi Al-Humaidan. Peluang itu tidak berhasil menjebol gawang Cina. Memasuki menit ke-32, Cina mendapatkan peluang keduanya lewat Wang Yudong. Menerima umpan Zhang Yuning, ia melepaskan tendangan keras yang masih gagal menjebol gawang Bahrain. Babak pertama pun berakhir dengan skor 0-0 untuk kedua tim. Babak kedua dimulai, Cina langsung mengancam lewat tandukan Wang Yudong usai menerima Huang Zhengyu. Lagi-lagi, peluang itu masih belum mencetak gol ke gawang Bahrain. Cina kembali mendapatkan peluang pada menit ke-58 lewat Wei Zhen, namun sundulannya masih belum menjebol gawang Bahrain. Terus digempur, Bahrain mencoba bangkit. Kedua tim sama-sama kesulitan untuk mencetak gol. Di penghujung pertandingan, Cina mendapatkan hadiah penalti usai Hussein Al-Eker dinilai handball. Para pemain Bahrain melakukan protes keras kepada wasit, namun tidak dilayani. Wasit tetap menunjuk titik putih untuk Cina pada menit ke-90. Penalti diambil oleh Wang Yudong yang berhasil mencetak gol ke gawang Bahrain. Skor 1-0 bertahan hingga pertandingan usai. Cina berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Bahrain. Kemenangan ini membuat Cina mempunyai 9 poin akhir Grup C. Sementara Bahrain berada di dasar klasemen akhir Grup C dengan 6 poin. Tetap panggil pemain minim menit bermain ke Timnas Indonesia. Ini pembelaan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert menilai ada toleransi untuk menit bermain bagi pemain Timnas Indonesia. Patrick sebelumnya cukup keras dan berpendapat bahwa hanya pemain yang aktif di klub yang akan dipanggil ke Timnas. Namun, pernyataan tersebut akhirnya mulai gugur karena ada beberapa nama yang jarang tampil di klub justru merapat ke skuad Garuda. Contohnya adalah Nathan Joe Aon yang minim bermain bersama Swansea FC. Patrick Kluivert menjelaskan bahwa syarat utama untuk bisa menembus Timnas Indonesia adalah kualitas. Ini harus dimiliki semua pemain dan menjadi tolak ukur bagi pelatih memberikan penilaian. Tentunya, mereka harus segera beradaptasi dengan keinginan pelatih di sesi latihan dan pertandingan. Pertama-tama, Anda melihat pemain seperti apa yang ingin Anda panggil. Tentu, kualitas dari para pemain tersebut, kata Patrick Kluivert pada ses jumpa pers jelang melawan Jepang. Pelatih berusia 48 tahun ini melanjutkan, menit bermain tentu sangat penting bagi semua pemain. Namun, realitanya banyak pemain timnas yang gagal bermain di klub. Dia tentu harus memiliki pandangan tersendiri berdasarkan analisa yang sudah dilakukan. Beberapa faktor akan membuat pemain tersebut mendapatkan panggilan dan layak menuju timnas. Tentu saja Anda melihat pemain dalam menit bermain mereka di sebuah klub. Banyak pemain yang tidak bermain dalam jumlah menit yang mereka inginkan tentu saja. Tetapi saya juga melihat apa yang mereka bawa saat masuk ke tim nasional. Jadi, bagi saya, itulah yang terpenting. Lanjutnya, Patrick tentu berharap pemain skuad Garuda bisa mendapatkan banyak pengalaman di klub. Dia sedikit kecewa karena beberapa pemain justru jarang berada di lapangan musim ini. Namun, dia berusaha untuk tetap adil dan memanfaatkan semua yang ada di tim untuk bisa mendapatkan hasil terbaik. Tentu saja sangat disayangkan bahwa mereka tidak mendapatkan menit bermain yang mereka inginkan. Jadi, saya harus menyeimbangkan hal tersebut dan membuat tim kami menjadi serasi.
itulah yang terpenting bagi saya, tutupnya. Lubang kelam Rafael Struijk, Elclaemer terbuang dari Brisbane Roar dan kini tak terpakai di Timnas Indonesia. Rafael Struijk terjebak dalam spiral yang terus mengarah ke bawah. Ia terbuang dari Brisbane Roar dan tersingkir dari line-up Timnas Indonesia. Musim 2024-2025 berjalan menyedihkan bagi penyerang naturalisasi Rafael Struijk. Musim ini, pemain kelahiran 27 Maret 2003 itu memutuskan merantau untuk pertama kali dalam karirnya. Ia meninggalkan klub yang selama ini membesarkannya Ado Den Haag untuk hijrah ke klub Australia milik orang Indonesia. Satu musim bersama Brisbane Roar, Struijk berpamitan dengan statistik minimalis. Struijk hanya bermain 10 kali dengan total 239 menit dan mencetak 1 gol hanya tampil sekali sejak Januari. Segera setelah A-League 2024-2025 berakhir, pihak Brisbane Roar menyatakan perginya sang striker rupawan. Semua orang di Brisbane Roar mengucapkan terima kasih kepada Rafael atas kontribusinya musim ini dan mendoakan kesuksesannya di masa mendatang. Tulis Brisbane Roar. Selama masa sulit di Brisbane, Timnas Indonesia pada era Shin Tae-yong masih mengandalkannya. Ia menggendong tim Garuda di ASEAN Cup 2024 dengan tampil 4 laga, yang membuat menitnya di Brisbane Roar tergerus karena turnamen digelar di tengah liga. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, ia bermain penuh 90 menit dalam 5 dari 6 laga awal semasa dilatih Shin. Saat terjadi pergantian pelatih ke Patrick Kluivert, Struijk tak lagi menjadi pemain andalan. Ia hanya tampil 45 menit pada laga debut Kluivert saat Timnas Indonesia dibantai Australia dengan skor 5-1. Sejak saat itu, Struijk hanya dipanggil tanpa mendapatkan kesempatan, cuma duduk di bangku cadangan. Pada partai tersebut, Kluivert lebih memilih 2 pemain Liga 1 untuk mengapit Ole Romeni, yaitu Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri. Saat gelombang pergantian pemain ofensif pada babak kedua, pemain yang dimasukkan pun dari Liga 1, yaitu Beckham Putra dan Ramadan Sananta. Situasi tersebut tak pernah terjadi pada Elclaemer di era Shin Tae-yong. Struijk tak punya fisikalitas seperti Romeni, juga tak punya bekal laga kompetitif seperti pemain Liga 1. Jika sudah begini, Struijk tampaknya harus memulai karir dari nol pada musim depan. Media asing sejajarkan Ricky Kambuaya, Ole Romeni, duet maut. Tak mengherankan bila media ternama asal Amerika Serikat, ESPN, ikut menyoroti performa luar biasa skuad Garuda di laga lawan Cina. Gol tunggal yang dicetak oleh Ole Romeni lewat titik putih pada menit ke-45 menjadi titik balik permainan. ESPN menggarisbawahi kontribusi sang pemain, bukan hanya sebagai eksekutor penalti, tetapi juga sebagai penggerak utama lini depan. Ole Romeni dinilai memiliki kecerdasan taktis yang jarang dimiliki, mampu menciptakan celah di antara barisan belakang Cina yang sejatinya dikenal solid. Pergerakan tanpa bola Romeni, baik saat melebar ke sisi sayap maupun saat turun membantu lini tengah, kerap kali membingungkan pertahanan lawan. Ini menjadi bukti bahwa pemain naturalisasi pun bisa menyatu dengan gaya permainan khas Indonesia yang cepat dan penuh dinamika. Selain Romeni, 2 pemain lokal juga mendapatkan perhatian khusus. Ricky Kambuaya dan Yaakob Sayuri disebut-sebut sebagai pilar penting dalam menjaga intensitas permainan. Performa mereka sepanjang 90 menit dianggap mencerminkan semangat juang tinggi yang kini menjadi ciri khas Timnas Indonesia. Peran ganda Ricky yang aktif dalam bertahan maupun membangun serangan, menambah dimensi baru bagi lini tengah Garuda. Romeni bukan sekadar pencetak gol, ia juga memiliki naluri tajam dalam menciptakan ruang, tulis ESPN. Keduanya menunjukkan kerja keras luar biasa, membuktikan bahwa talenta lokal tetap menjadi tulang punggung penting dalam tim, tulis ESPN lagi. ESPN dalam ulasannya mengapresiasi kemenangan ini sebagai buah dari kombinasi strategi matang, kedalaman skuad yang merata, serta semangat kolektif yang terus menyala.
Media tersebut menekankan bahwa komposisi pemain lokal dan keturunan yang seimbang menjadi kunci sukses laga ini. Namun, meskipun pencapaian ini patut dirayakan, ESPN mengingatkan bahwa perjalanan Indonesia belum selesai. Pertandingan selanjutnya melawan Jepang pada 10 Juni akan menjadi ujian berat, sekaligus pembuktian apakah tren positif ini bisa berlanjut di babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Cina membawa Indonesia mengoleksi 12 poin dan memastikan tiket ke babak selanjutnya. Ini adalah kali pertama dalam sejarah Timnas Indonesia menembus fase keempat, kualifikasi Piala Dunia. Alasan PSSI gelar TC Timnas U17 Indonesia di Sumatera Utara. TC ini akan mulai digelar pada 10 hingga 18 Agustus mendatang dan disertai dengan laga uji coba. Nantinya, ini akan jadi persiapan jelang Garuda Asia tampil di Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar. Pelatih Nova Arianto memasang target untuk bisa lolos dari babak grup dan akan memanfaatkan waktu yang ada saat ini. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa Timnas U17 Indonesia akan serius mempersiapkan Piala Dunia. Mereka juga akan menghadirkan beberapa tim untuk jadi lawan Garuda Asia di Medan nanti. Langkah ini diharapkan bisa semakin memperkuat mental pemain dan mematangkan aspek taktikal. Kita akan bikin besar juga. Kemarin Pak Erick Thohir juga sudah mengundang ada 3 negara lain yang lolos juga Piala Dunia U17, kata Arya Sinulinga. TC kali ini diharapkan bisa meningkat animo sepak bola di sana. Apalagi pemerintah daerah memberikan dukungan penuh untuk agenda kali ini. Selain itu, Timnas U17 Indonesia diharapkan bisa mempersiapkan diri dengan maksimal selama menjalani TC. Momen ini akan membuat gairah sepak bola di Sumut semakin bagus. Minta izin sama Pak Gubernur, minta support sama Pak Gubernur dan Pak Wakil. Supportnya total dan kami senang betul di Sumut. Lanjutnya, Arya menambahkan, saat ini perlu adanya pendekatan khusus agar sepak bola Sumut bisa kembali bergerak. Apalagi, event sepak bola sudah lama tidak digelar di sana dan hadirnya Timnas diharapkan bisa memberikan dampak positif. Di Sumut dari tanggal 10 sampai 18 Agustus. Itu, event sepak bola kan sudah lama, terakhir kali mungkin Marah Halim, jadi ini bisa menggairahkan kita lagi. Tutupnya, beberapa fasilitas dan sarana latihan sudah dipastikan sesuai kebutuhan Timnas. Mereka akan menggunakan 3 venue baik untuk pertandingan dan latihan. Tentunya, PSSI akan berusaha memberikan yang terbaik agar Garuda Asia bisa memberikan hasil maksimal. Tadi kita sudah melihat fasilitas, nanti ada 2 stadion untuk latihan dan 1 stadion untuk pertandingan. Fasilitas di Sumut cukup baik dan cukup bagus tutupnya.